Pan itu urusan dia lah. Dia mau cantik atau dia kurus ya kita nggak nanggapin. Ya biar balik lagi kayak dulu body goals-nya dia lah. Lisa Mariana sih baik-baik aja ya, tapi pasti mungkin dia ada perasaan kecewa. Nama Lisa Mariana sempat menuai perhatian usai mengaku hamil hingga melahirkan seorang anak dari mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, yang kala itu terjadi pada tahun 2021. Dan di tahun 2025 ini, Lisa kembali muncul dengan menuntut Ridwan Kamil mengakuinya sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkannya atas hubungan gelapnya dulu. Pengakuan Lisa memang mengagetkan, tidak hanya keberaniannya, tetapi juga penampilannya yang jauh berbeda dengan foto-foto seksi di media sosial pribadinya. Atas hal itulah, Lisa kini sedang fokus mengembalikan body goals-nya seperti dulu. Salah satu yang dilakukannya ialah operasi usus yang dilakukannya di Malaysia. Iya, di tengah kasus yang dihadapinya, Lisa mengaku sedang fokus dengan perawatan tubuhnya agar kembali seksi seperti dulu. Ya kalau dia dandan kan urusan dia. Ya kalau berharap diperhatikan Pak RK kan itu ya urusan mereka pribadi lah, itu bukan di ranah kami kuasa hukum untuk menanggapinya. Pan itu urusan dia lah. Dia mau cantik atau dia kurus ya kita nggak nanggapin yang sifatnya pribadi. Ya kita datang sebagai kuasa hukum aja. Ya nggak tahu kita apa urusannya ketemu gitu loh. Kan nggak ada hubungannya gitu loh. Kan nggak ada hubungan ngapain ketemu gitu loh. Ya silakan aja dibuktikan apa yang dia tuntut gitu loh. Di persidangan dia tuntut gugatan perbuatan melawan hukum. Ya silakan dibuktikan di pengadilan apa-apa saja yang dia punya bukti ya sampaikan ke pengadilan. Ya biar nanti tinggal pengadilan yang memutuskan. Dia itu kan lagi mau bariatrik ya, apa ya namanya itu? Yang operasi potong lambung itu sebenarnya lebih ke untuk kecantikan dia sih gitu. Untuk mempercantik diri lah wanita, biar balik lagi kayak dulu body goals-nya dia lah. Biarin aja mereka berstatement apapun ya terserah lah, itu kan dosanya mereka sendiri. Yang jelas kan kita selalu penuhi kok dan kita menghargai semua proses-proses nanti di kepolisian. Emang belum ada panggilan terus mau gimana kita kudu piye gitu loh. Rencana udah lama, cuman emang baru kesempatan mungkin baru sekarang kali dari schedule yang dia mungkin dengan kegiatan dia yang lain ya kan, baru sekarang dia bisa naruh schedule tersebut bisa dilakukan gitu, dan jadwal dokternya juga mungkin kan kayak gitu. Tapi dia sebulan yang lalu dia udah ngomong sama saya juga gitu, terus dia bilang boleh berapa hari, dia bilang ya paling lama hari Kamis sampai Jumat dia udah pulang. Karena cuma sebentar. Untuk body goals dia sih udah lama dia rencanain, cuman baru ini ada kesempatan jadwalnya mungkin, atau mungkin jadwal dokternya juga baru sekarang kali bisa terrealisasi. Kalau dia sih buat mempercantik diri dia sendiri, karena dia kan juga masih muda, ya kan. Jadi ya dia ingin menjadi seperti dulu lagi, cantik seperti dulu ya, hal yang biasa lah, namanya wanita kan. Mungkin dia udah dengan sekarang udah punya anak, tinggal fokus mengurus anaknya ya, untuk melanjutkan karirnya dia kembali ke depan. Itu aja sih. Jadi kalau untuk ke bapak itu sih udah nggak ada pikiran lagi deh sih. Usai sidang perdana digelar, kini sidang kedua gugatan Lisa terhadap Ridwan Kamil kembali akan dilanjutkan pada tanggal 28 Mei besok. Namun, kali ini Lisa Mariana dipastikan tidak hadir lantaran sedang menjalani operasi di Malaysia. Sementara itu, Ridwan Kamil sebagai tergugat yang pada sidang perdana tidak menampakkan batang hidungnya, akankah di sidang kedua ini akan hadir usai mengetahui Lisa sedang di Malaysia menjalani operasi potong usus? Dan berikut jawaban kedua belah pihak mengenai sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Bandung yang rencananya akan digelar pada tanggal 28 Mei 2025.
Lisa Mariani sih baik-baik aja ya, tapi pasti mungkin dia ada perasaan kecewa karena kita melakukan gugatan ini kan karena Lisa kan menuntut haknya untuk terkait anaknya ya kan ya. Jadi ya pasti Lisa mengharapkan proses hukum ini baik yang ada di Pengadilan Negeri Bandung maupun yang nanti ada di Barreskrim agar segera berjalan dan permasalahan ini kan lebih cepat selesai ya kan. Lebih baik kan kalau dua belah pihak kan hadir. Jadi permasalahan ini kan ketemu titik terangnya. Yang pasti Pak Ridwan Kamil sudah mendapatkan surat panggilan ya. Surat panggilan untuk sidang tanggal 28 Mei di Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara nomor 184. Tentu kami hadir. Kami hadir selaku tim kuasa hukum dari Pak Ridwan Kamil akan menghadiri persidangan tanggal 28 Mei nanti di Bandung. Kalau dibilang kecewa ya itu kan ada panggilan pertama, panggilan kedua, dan panggilan ketiga. Ya memang dalam persidangan itu diperbolehkan kok untuk namanya tidak hadir karena alasan tertentu, dan itu bisa aja nanti disampaikan oleh kuasa hukumnya Pak RK alasannya apa untuk tidak hadir. Tapi kan masih ada panggilan kedua dan panggilan ketiga ya. Yang pasti kami untuk tanggal 28 Mei besok kita pasti hadir. Dalam persidangan itu memang diperbolehkan untuk diberikan kuasa karena Pak RK sudah mengkuasakan hukum ke Pak Muslim Butar-Butar ya. Nah ya nanti mungkin kuasa hukumnya hadir ya nggak masalah. Tapi kan nanti ada agenda mediasi. Di agenda mediasi itu kan ada di peraturan Mahkamah Agung ya nomor 1 tahun 2016 bahwa prinsipal baik itu dari tergugat dan penggugat itu wajib hadir. Jadi yang pasti di Perma nomor 1 tahun 2016 wajib hadir prinsipal. Seperti itu. Jadi kami berharap untuk Bapak RK hadir dalam agenda mediasi nanti. Apabila seseorang itu merasa dirugikan oleh pihak lain, itu kita dapat menggugat secara perdata. Apabila dapat dibuktikan ada kerugian material dan imaterial, itu dengan perbuatan melawan hukum tanpa adanya perjanjian, gitu kan. Ada perbuatan yang merasa dirugikan, di sini kan LM merasa dirugikan. Dan ingat di dalam perbuatan melawan hukum itu kita juga meminta dalam provisi dalam isi gugatan kami adalah untuk dilakukannya tes DNA juga. Gitu loh. Yang kami angkat di sini adalah bahwa hak asasi manusia seorang anak kecil yang ingin mengetahui siapa bapak biologisnya. Itu aja. Kalau perbuatan Lisa dengan Bapak RK itu udah kita kesampingkan. Begitu loh. Jadi yang kita angkat itu bagaimana hak asasinya seorang anak ingin tahu bapak biologisnya siapa. Identitas seorang anak ini siapa sih bapaknya gitu loh. Itu yang kami minta secara perdata ya. Yang tak kalah serunya, pemeriksaan Lisa di Mabes Polri sudah dinanti banyak orang. Usai semua saksi termasuk Revelino dan Ayu Aulia hadir untuk dilakukan pemeriksaan. Kehadiran Lisa untuk menjalani pemeriksaan menjadi menarik lantaran diiringi isu panas. Sebagai terlapor, Lisa disebut-sebut akan ditetapkan menjadi tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Namun sampai kini, Lisa belum juga dilakukan pemeriksaan. Apa yang sebenarnya terjadi, mengingat proses penyelidikan sudah naik menjadi tahap penyidikan? Dan apa kata kuasa hukum Lisa atas hal tersebut? Dari Barreskrim itu kan kami sampai saat ini ya itu belum mendapatkan panggilan. Kalau kami sudah siap untuk dipanggil ke Barreskrim kayak begitu, dan di pengadilan kan baru di awal. Nanti kan ujung-ujungnya nanti kan juga permintaan untuk tes DNA juga kayak gitu. Jadi untuk tes DNA ini kami menunggu aja, menunggu apakah lebih dulu di proses perdata ini atau dipidana duluan. Udah kan kemarin kan di Resiber Mabes Polri kan sudah menyatakan bahwa ini sudah naik dari penyelidikan menjadi penyidikan dan sudah diperiksa 6 saksi, termasuk juga saksi dari rumah sakit, termasuk juga yang lainnya lah. Dan saya dapat informasi sih nggak terlalu, ya paling seminggu lagi akan dipanggil lah LM-nya gitu. 12 tahun kan kemarin kan dia hukuman penjara kan 12 tahun ancamannya lah. Pak Ridwan Kamil menghargai proses hukum yang sedang berlangsung di Barreskrim, demikian juga yang ada di Pengadilan Negeri Bandung. Ya beliau mengutus kita sebagai
kuasa hukum itu kan bentuk keseriusan gitu. Ya itu kan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, artinya pihak teman-teman penyidik Bareskrim itu menyampaikan pemberitahuan kepada Kajati Jawa Barat bahwa ini sedang dimulai penyidikan, dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan merespon ya, menunjuk 6 orang saksi. Ya tentu kami mengapresiasi juga ya, memang langkah cepat yang dilakukan oleh pihak kejaksaan menunjuk jaksa, tentu ini kan bukti keseriusan. Jadi bukan omon-omon gitu loh. Jadi ini hanya bukti keseriusan. Kemudian pihak penyidik juga sudah meningkatkan ke tingkat penyidikan, ini juga bukti keseriusan. Kami tidak melakukan intervensi dalam bentuk apapun. Ini adalah kinerja daripada Bareskrim yang meningkatkan ini, tentu kan berdasarkan bukti-bukti ya, bukan berdasarkan intervensi dari siapapun. Dari kasus ini yang pasti kami dari kuasa hukum, kami membela hak-hak dari klien kami, terutama untuk hak identitas anak. Untuk diharapkan itu ya pertanggungjawabannya apabila nanti terbukti bahwa anak tersebut adalah anak dari Bapak RK, ya pasti ada konsekuensi hukum. Yang pasti kan bukan masalah soal materi ya, tapi kan pertanggungjawaban itu sebagai ayah biologis. Kami dari tim kuasa hukum pun melihat kasus ini bukan hanya sekedar ini perzinahan, bukan. Tapi ada hal-hal lain yang akan kita lihat menjadi presiden hukum yang baik di hukum Indonesia, itu aja sih. Pada tanggal 2 Mei 2025 kemarin, Kejati Jabar telah menerima SPDP dari teman-teman penyidik Bareskrim Polri. Nah, di dalam SPDP tersebut tercantum pelapornya saudara MRK. Nah, berdasarkan SPDP tersebut, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk jaksa untuk mengikuti perkembangan penyidikan sebanyak 6 orang. Sementara itu, saksi yang juga ikut diperiksa Revelino mengaku sudah tak sabar menjalani tes DNA. Sebagai salah satu pihak yang ikut berkepentingan, usai mengaku sebagai ayah biologis dari anak yang dilahirkan Lisa Mariana, meski ditentang oleh pihak Lisa, Revelino tetap pada keyakinannya dan berharap tes DNA segera dilakukan, karena hanya dengan itu kebenaran akan terungkap. Tidak itu saja, pihak Revelino juga mengingatkan Lisa jika menolak tes DNA atas permintaan penyidik Mabes Polri, maka bukan tidak mungkin Lisa akan langsung dilakukan penahanan. Lantas seberapa yakin Revelino merupakan ayah biologis dari anak Lisa Mariana? Penyidik memerintahkan Revalino untuk dites DNA, dan Revalino sendiri meminta itu, ya nggak bisa bilang saya nggak suka Revalino ikut tes DNA, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Ya itu kan hak daripada Revalino sendiri yang mengaku sebagai ayah biologis, ya dia berhak untuk tes DNA. Revalino ini sangat meyakini, karena apa? Keyakinan ini kan sumbernya dari LM itu sendiri pada waktu itu. Sekarang kan berubah, kok keyakinan itu diyakinkan kepada orang lain lagi, kan begitu. Jadi Revalino sangat memikirkan dampak hal-hal negatifnya terhadap anak ini di kemudian hari nanti. Kalau memang itu nanti terbukti DNA-nya itu adalah anak daripada klien kami, dia sudah memikirkan ke depannya anak ini mau seperti apa, langkahnya seperti apa, termasuk apa yang disampaikan rekan saya tadi, termasuk namanya pun akan diganti sama dia. Seperti itu. Kalau untuk dari Lisanya sendiri, dia optimis sekali bahwa perbuatannya itu hasil buah dari hubungannya dengan Pak RK. Itu kami dari kuasa hukum, maupun dari kuasa hukumnya Pak RK, kami juga, saya rasa kita sama-sama nggak tahu itu anak siapa, ya kan? Di publik juga nggak tahu itu anak siapa sebelum tes DNA. Itulah final dari cerita ini, pasti itu tes DNA. Baik dari pihak kami dengan pihak kuasa hukum Pak RK, dan dari Lisa dengan Pak RK juga nanti setelah ada hasilnya tes DNA, di situ ada konsekuensi hukum yang berlaku untuk masing-masing pihak. Ya kan, baik dari klien kami nanti ada konsekuensi hukumnya apabila terbukti, dari pihak Pak RK juga seperti itu.
DNA itu kewenangan daripada, ini kan langkah hukum yang diambil Pak RK ya. Nah, beda dengan langkah hukum yang diambil oleh LM. Secara keperdataan harus dengan putusan pengadilan, itu pun kalau dimohonkan. Cuman kalau laporan secara pidana itu mutlak kewenangan dari pihak penyidik kepolisian, khususnya Mabes Polri, karena di situ Pak RK membuat laporan. Ya, jadi itu 99,9% pasti akan dilakukan. Cuman LM punya hak kalau dia untuk menolak, untuk tidak dilakukan DNA itu. Cuman dengan dia menolak, saya pastikan dia langsung masuk ke penjara. Kalau tidak terbukti bahwa itu bukan anak RK, atau bukan anak Revalino, atau anak siapalah itu, anak hantu, anak siapa kek, saya pastikan 99% dia akan masuk penjara, ya. Begitu. Kalau itu bukan anak RK ya. Cuman kami meyakini itu adalah anak daripada klien kami. Kalau ini anak klien kami, berarti dia akan masuk. Kan begitu. Cuman kalau tuduhan dia kepada RK itu ternyata DNA-nya benar, milik daripada Pak RK, ya pasti dengan sendirinya proses pidana itu akan dihentikan atau di SP3. Cuman begini, saya berkeyakinan. Kenapa saya sampai keyakinan? Mereka itu sudah saya simpulkan satu bentuk atau sikap kepanikan dengan mengajukan gugatan secara keperdataan, segala macam. Berarti mereka pun tidak yakin hasil DNA itu bakal sesuai dengan tuduhan LM itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.